Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya coba menjelaskan lebih dahulu tentang gambaran umum akuntansi yang pertama ini ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba share screen. Untuk pengertian akuntansi sendiri ini adalah tentang proses bagaimana kita mencatat laporan-laporan yang ada dalam suatu perusahaan ya. Prosesnya ini terdiri dari pencatatan, penggolongan, peringkasan ya, transaksi keuangan dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Penginterpretasi ini biasanya berupa analisis laporan. Transaksi keuangan bisa bersifat eksternal ya, yang berhubungan dengan penjualan misalnya atau pelunasan hutang yang melibatkan pihak-pihak di luar perusahaan, dan internal yang biasanya mencatat seluruh operasi produksi ya. Kemudian ada transaksi operasional di sini atau bersifat operasi, yang itu yang menciptakan pendapatan, serta transaksi modal yang berkaitan dengan investasi. Pemakai laporan keuangan ini ada eksternal, ya ini pihak-pihak investor, ya lembaga masyarakat, pendidikan, mungkin juga dari kreditor ataupun perbankan, dan ada pihak internal yang untuk biasanya berhubungan dengan pengambilan keputusan, yaitu manajer puncak, ya divisi, staf akuntansi dan karyawan. Ini pihak internal lain dan eksternal yang bisa yang lainnya ya. Kemudian arti penting dari tujuan pelaporan di sini tentu saja sebagai dasar pengambilan keputusan atas investasi maupun pemberian kredit. Jadi untuk apa laporan itu dibuat, ya inilah untuk tujuannya ya. Selain itu juga mengetahui liquid tidaknya suatu perusahaan ya, juga mengetahui laba perusahaan ya, juga aliran kasnya, kemudian untuk pertanggungjawaban juga dan pengimpartasian juga. Perusahaan di sini lebih kepada bagaimana secara ekonomis bisa menghasilkan profit ataupun laba dengan sumber daya yang dimiliki tentu saja ya. Di sini ada perusahaan jasa, ya perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur yang bisa dilaporkan kegiatannya. Jenis kegiatan penyedia jasa di sini antara lain ada hiburan ya, ada tempat tinggal, keahlian ya, keuangan ataupun pendanaan. Untuk siklus akuntansi sendiri ini dari formulir, yaitu formulir itu bisa berupa pengeluaran kas ya, penerimaan kas, terus udah gitu bisa berupa misalnya bon yang dikeluarkan oleh perusahaan, ataupun cek yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dinamakan formulir. Kemudian formulir ini akan dimasukkan ke dalam jurnal. Kemudian ke dalam jurnal ini ada jurnal umum dan jurnal khusus. Kemudian dimasukkan ke dalam buku besar. Kemudian ada laporan keuangannya serta ada buku pembantunya di sini yang bisa menjembatani kekurangan dalam pelaporan tersebut. Laporan keuangan di sini ada balance sheet ya, income statement, ya, ada statement atau perubahan modal, ada aliran kas atau cash flow, kemudian ada note to financial statement, jadi ada penjelasannya, dan laporan pelengkap lain, misalnya laporan pajak dan lain sebagainya. Kebutuhan akan informasi dan laporan keuangan yang mendukung di sini tentu saja dimuat dalam berbagai informasi ya. Misalnya ambil satu contoh, untuk kita mengetahui likuiditas, itu bisa dilihat di dalam neraca. Untuk profitabilitas tentang tingkat keuntungan perusahaan. Jadi perusahaan ini laba atau rugi bisa dilihat dalam laporan laba rugi atau neraca perusahaan. Untuk laporan kemakmuran ataupun pemegang saham itu dapat berapa, dapat dari perubahan entitas modal dan seterusnya. Untuk seperangkat laporan keuangan di sini ada memuat tentang aset, ya utang, kemudian biaya, laporan laba rugi, ditambah aliran kas. Ya ini laporan-laporan yang memuat dalam suatu laporan keuangan. Aktiva atau aset di sini adalah manfaat ekonomis di masa mendatang ya. Aset itu tentu yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa mendatangkan profit atau yang dimiliki bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kalau untuk kewajiban di sini adalah hal-hal yang harus dibayar oleh perusahaan dan kemudian dilaporkan, bisa terjadi akibat suatu transaksi, ya misalnya adanya pinjaman ke bank dan lain sebagainya.
Untuk equity atau ekuitas ataupun modal di sini adalah hak daripada pemegang saham atau aset ya. Dari sudut perusahaan ini merupakan utang kepada pemilik atau investor. Untuk investasi dari pemilik di sini adalah adanya kenaikan dan distribusi kepada pemilik, di sini adalah penurunan dan lain sebagainya. Bisa berupa transfer ya atau prive atau pengembalian pengambilan dari investor ataupun pemegang saham. Pendapatan tentu saja aliran uang yang masuk atau aliran kas atau aset yang masuk. Ya, bisa melalui penjualan, misalnya kita tidak melulu menjual suatu produk, bisa juga kita menjual aset kita dan kita mendapatkan uang walaupun itu tidak nilainya tidak sebanding, itulah dinamakan pendapatan. Untuk biaya tentu saja hal-hal yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ataupun kas ataupun aset. Laba di sini adalah setelah kita mendapatkan pendapatan kemudian dikurangi biaya, itulah yang kita namakan laba. Baik itu nanti setelah dipotong pajak maupun sebelum dipotong pajak. Untuk persamaan dalam akuntansi bahwa di sini aktiva maupun aset adalah didapatkan daripada utang plus modal. Jadi aset itu bisa didapatkan dari utang maupun didapatkan dari modal. Elemen dalam laporan keuangan, di sini aset ada aset lancar, tidak berwujud, lain-lain. Ya ada tanah, bangunan. Sedangkan di sini kewajiban, ada kewajiban lancar, jangka panjang, dan ekuitas. Nah ini laporan laba rugi ya. Di sini ada pendapatan, ada biaya, dikurangi adalah laba operasional. Terus ada pendapatan non operasi, kemudian tambahkan di sini adalah laba sebelum pajak. Kemudian ada pajak taksirannya dikurangi ya. Kemudian di sini timbullah laba bersih. Ini untuk laporan aliran arus kas, ada penerimaan kas, kemudian ada pengeluaran, tentu saja dikurangi, ini adalah aliran bersih. Kemudian aliran kas dari kegiatan investasi, kita lihat misalnya penerimaannya berapa, pengeluaran berapa, ini juga aliran bersih. Kemudian dari pendanaan, pendanaan diterima berapa, dikurangi pengeluarannya apa aja, itu adalah aliran bersih. Kemudian ada penurunan dan kenaikan. Jadi dari aliran-aliran bersih ini apakah ada kenaikan ataupun penurunan kasnya. Nah, ini contoh daripada laporan keuangan, bisa kalian lihat ya. Di sini ada pendapatan, dikurangi biaya-biaya, kemudian ada laba. Di sini ada modal 3.500.000. Ini dalam laporan perubahan modal. Kemudian modalnya per 31 Desember adalah 4.200.000. Kemudian di dalam neraca ini adalah dimasukkan ke sini ya. Kemudian ini ada aset-aset yang tercantum di perusahaan. Jurnal di sini lebih mencatat kronologisnya. Jadi jurnal itu diurutkan dari transaksi awal bulan sampai akhir bulan. Kemudian kalau kita mencatat itu dinamakan posting. Posting ini nanti ada akun-akun yang akun numerik ya yang akan disusun. Nah inilah ada persamaan buku besar. Buku besar itu ada apa aja? Ada buku besar aset atau yang berkaitan dengan harta perusahaan. Ada buku besar kewajiban yang berkaitan dengan utang perusahaan. Ada yang berkaitan dengan modal atau ekuitas, berkaitan dengan pendapatan apa saja, dan berkaitan dengan pengeluaran dan biaya. Inilah dinamakan buku besar atau ledger dalam bahasa akuntansinya. Mungkin demikian penjelasan dari saya untuk pengantar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.